Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 1002. Setelah berjalan terus-menerus, Teja tiba di depan sebuah ruangan rahasia. Guru, ada hal yang mau ku sampaikan. Masuk. Teja mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruang rahasia tersebut, duduk seorang pria tua dengan tatapan ramah yang sedang bermeditasi dan berlatih. Orang itu tidak lain adalah Pak Yuda, yang secara luas dikabarkan telah jatuh dari tebing. Ada apa? Pak Yuda perlahan membuka matanya dan melihat ke arah Teja yang berdiri di depannya. Teja segera berkata, barusan, Junior bawa orang-orang dari wilayah Perang Tengah buat hancurin keluarga Zunata, tangan kanan keluarga Yadira, di Mansion Emerald. Kakek tua itu hanya mengangguk ringan tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. Namun, Teja agak gelisah. Guru, ini bukan masalah sepele. Teja berkata dengan cemas, selama bertahun-tahun, keluarga ahli bela diri kuno itu kayak sudah lepas dari dunia, nggak terlibat sama pemerintahan Serenara. Tapi sebenarnya, setiap keluarga itu ngasih dukungan buat beberapa keluarga lain, makanya kaki tangannya kesebar di seluruh wilayah Serenara. Entah buat ngumpulin informasi, atau sediain sumber daya. Semuanya ngasih manfaat yang lumayan besar buat keluarga ahli bela diri kuno, dan keluarga itu ngasih perlindungan buat mereka, saling nguntungin dan bersekongkol satu sama lain. Selama ini, pihak Serenara cuma biarin keluarga-keluarga itu, asalkan mereka nggak berlebihan, jadi semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Tapi sekarang, kalau Junior hancurin keluarga Zunata besar-besaran kayak gini, itu sama saja lagi ngelakuin pelanggaran keseimbangan yang sudah ditetapin. Pasti bakal ada reaksi nggak puas dari keluarga ahli bela diri kuno. Nanti, sampai mereka bersekutu buat nyerang, pasti muncul masalah baru. Kekhawatiran Teja tidak sepenuhnya tak beralasan, dan memang, ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Pak Yuda melirik Teja dengan acuh tak acuh dan bertanya balik, masalah? Bukannya, keributan besar antara sekte obat-obatan sama keluarga Yadira sudah pasti bikin masalah. Terus, memangnya nggak ada masalah di konferensi seni bela diri kuno? Dua pertanyaan balik dari Pak Yuda membuat Teja terdiam. Dia cuma cabut satu bidak catur saja. Pak Yuda mendengus dingin, dunia bela diri kuno nggak bakal alamin goncangan besar cuma karena ini. Petinggi-petinggi yang berkuasa juga nggak peduli sama hidup dan matinya semut-semut itu, mereka cuma peduli sama keuntungannya sendiri. Lagian, sekarang, dunia bela diri kuno memang lagi kacau banget, kalau mau benar-benar ngerapihin dan bikin tata tertib baru, kita benar-benar harus ngacak-acak seluruh dunia itu. Teguh ini ibaratnya kayak lagi ngelempar batu buat narik permata, lagi nyiptain peluang. Teja tersenyum pahit, Guru, aku nggak khawatir soal itu, aku juga nggak takut sama keluarga bela diri kuno, aku lebih khawatir. Gerak-gerik Junior yang mencolok banget bisa bikin semua keluarga ahli bela diri kuno kesal, terus akhirnya dia diserang sama mereka. Kayak, keluarga Sabel dulu. Pak Yuda merenung sejenak, kemudian mengangkat tangannya dan berkata, nggak masalah, biarin saja Teguh bikin kekacauan. Semakin ribut malah semakin bagus. Kalau bisa bikin keadaan jadi kacau balau, kita bisa dapat untung besar di konferensi seni bela diri kuno. Konferensi seni bela diri kuno. Teja terdiam sejenak dan memikirkan banyak hal. Kemudian, dia bertanya, Guru, apa sebenarnya harta karun keluarga Sabel itu? Kenapa nggak langsung kasih tahu Junior? Kenapa harus bikin semuanya jadi ruwet kayak gini? Harta karun keluarga Sabel. Ini juga adalah inti dari seluruh situasi yang terjadi di dunia bela diri kuno. Pak Yuda tiba-tiba tertawa.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lampu malam yang tergantung di langit-langit, matanya bersinar dengan cahaya misterius 20 tahun yang lalu. Waktu keluarga Sabel dibantai, mereka nemuin harta karun. Semua rahasia dan harta karun itu digabungin jadi dua kata. Wajah Kaisar menjadi tegang, dan dia bertanya dengan tak sabar, apa dua kata itu? Bab 1003. Pak Yuda menatap Teja sembari berkata dengan misterius, kultivasi dewa. Kultivasi dewa. Mendengar dua kata itu, Teja sontak merasa terkejut, dewa. Itu adalah keberadaan yang terdapat dalam legenda. Mampu terbang di langit, membalikkan sungai dan lautan, dan bahkan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Para ahli seni bela diri kuno sudah menjadi makhluk dengan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti terbang melintasi atap dan membelah gunung. Akan tetapi, apakah benar-benar ada makhluk seperti itu di dunia ini? Benarkah ada kekuatan yang melampaui segalanya? Benar, kultivasi dewa. Pak Yuda terdiam sejenak, lalu menjelaskan dengan tenang, manusia itu punya 5 indera, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sama peraba. Kalau bisa maksimalin 5 indera itu, seseorang bisa jadi ahli seni bela diri biasa. Waktu ahli bela diri mencapai tingkat tertentu, dia bakal ngehasilin indera keenam yang disebut perasaan spiritual. Kalau sudah punya indera keenam, tandanya sudah jadi ahli bela diri kuno. Tapi, jadi seorang ahli bela diri kuno bukan akhir dari latihan. Indera-indera bukan batas dari kemampuan manusia. Di luar indera keenam, masih ada indera ketujuh yang ajaib dan misterius, tapi indera ketujuh itu bukan bawaan dari lahir. Kalau indera keenam dilatih sampai sempurna, terus kita ngelepasin batasan manusia, mungkin bisa pahamin indera ketujuh. Proses ini susah banget. Bahkan sekarang, di seluruh dunia bela diri kuno, belum ada kabar orang yang berhasil sampai di tingkat alam bela diri suci. Tapi kalau belum sampai di tingkat alam bela diri suci, buat apa ngelatih indera keenam sampai batasnya, atau ngelepasin batasan manusia? Omong kosong. Pak Yuda menghela napas dan menambahkan lagi, tapi kalau benar-benar ngelatih indera keenam sampai maksimal, melampaui batas kemampuan manusia, dan pahamin indera ketujuh, itu bakal ngebuka jalan yang baru, mendorong pintu gerbang dunia baru. Mulai dari situ, seseorang bakal jauh dari kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, lepas dari hal-hal duniawi, bahkan terbang ke langit atau menghilang di bumi. Itu artinya, dia resmi memulai jalan menuju keabadian. Rahasia terakhir harta karun keluarga Sabel itu kultivasi dewa. Mendengar ini, Teja sangat terkejut, kultivasi dewa. Jika benar-benar ada seseorang yang dapat memasuki jalan itu, pasti akan mengubah seluruh situasi di Serenara, bahkan dunia, dan memengaruhi jalannya sejarah, namun, dia masih memiliki banyak pertanyaan. Kemudian, Huang Tianyi bertanya, Guru, kalau keluarga Sabel sudah nemuin rahasia ini 20 tahun yang lalu, kenapa mereka nggak langsung ambil harta karun itu? Kalau punya kultivasi dewa, asal latihannya serius, balik jadi raja dan hancurin 4 keluarga ahli bela diri kuno itu bakal gampang banget, nyatuin dunia bela diri kuno juga nggak masalah. Kenapa mereka masih diserang sama 4 keluarga itu dan dihabisi? Teja merasa bingung sekali. Pak Yuda menggelengkan kepala dengan sedih, pas akhirnya harta karun keluarga ada di tangan keluarga Sabel, waktu yang tersisa buat mereka sudah nggak banyak lagi. Soal apa yang kamu bilang? Bawa harta karun pergi dan sembunyi buat latihan itu sama sekali nggak mungkin dilakuin. Buat sampai di kultivasi dewa, seenggaknya seseorang harus punya kekuatan di tingkat alam bela diri suci. Kalau nggak, ambang batas dasar pun nggak bisa dilewatin. Teja menganggukkan kepala sedikit. Ini memang masalah. Tapi, keluarga Sabel juga nggak diam saja. Pak Yuda itu melanjutkan, abis dapetin harta karun keluarganya, mereka ngelakuin 2 hal yang penting banget. 2 hal apa?
Teja menatap Pak Yuda dan bertanya secara spontan. Pertama, keluarga Sabel ngebagi-bagi kunci buat buka pintu gerbang gua kultivasinya jadi 7 bagian, dari yang awalnya 1 liontin giok utuh. Pintu gerbangnya baru bisa dibuka kalau semua liontinnya kekumpul. 7 liontin giok. Teja mengerutkan keningnya dan bertanya dengan bingung, "Guru, informasi yang kudapat itu cuma ada 6 liontin giok di tempat penyimpanan harta karun keluarga Sabel, terus masing-masing keluarga besar sama junior dapat 1. Rumah keluarga Ananta dirampok, terus punya junior dicuri. Sekarang, sekte obat-obatan, keluarga Sialagan, sama keluarga Wira masing-masing punya 1, terus keluarga Yadira punya 2. Nah, yang satu lagi nggak tahu ada di mana." Setelah mengatakannya, Teja memandang Pak Yuda dengan tegang, berharap gurunya itu akan memberikan jawaban. Pak Yuda itu tersenyum ringan, liontin giok ke-7 ini bakal muncul sendiri kalau sudah waktunya. Bab 1004. Kalau sudah waktunya. Teja tidak tahu apa yang dimaksud oleh gurunya dengan hal itu, jadi dia mengabaikan keraguannya dan terus bertanya, "Guru, terus yang kedua? Apa yang dilakuin keluarga Sabel?" Yang kedua itu, Pak Yuda berhenti sejenak, kemudian dengan mata sedikit terpejam, dia berkata, "Keluarga Sabel nyembunyiin lukisan misterius di bawah lava." Lava. Teja tiba-tiba teringat. Sebelumnya, ada desas-desus bahwa Teguh diserang oleh kepala keluarga Yadira, Noah. Tidak hanya merampas liontin giok, tetapi juga membuatnya jatuh ke dalam lava, menghadapi hidup dan mati yang tidak pasti. Sekarang niatnya sudah terlihat, itu sebenarnya adalah untuk membuat Teguh berhubungan dengan lukisan itu. Oleh karena itu, Teja bertanya dengan rasa ingin tahu yang tinggi, "Guru, apa yang istimewa dari lukisan dinding itu? Kok keluarga Sabel sampai segitunya?" Dia memiliki firasat. Rahasia yang tersembunyi dalam lukisan ini mungkin lebih penting daripada 7 liontin giok. Lukisan ini, Pak Yuda berkata dengan serius, di dalamnya nyembunyiin proses kultivasi dewa. Kalau bisa pahamin prosesnya, pasti bakal masuk ke dunia kultivasi dewa. Proses kultivasi dewa. Pupil mata Teja mengecil dengan tajam, ini benar-benar harta karun yang bisa membuat orang tergila-gila. Tapi, Pak Yuda melanjutkan, proses itu nggak lengkap, cuma 1/4 dari semuanya. Tapi, walaupun cuma sebagian, kekuatannya nggak terbatas. Hanya 1/4. Mata Teja berbinar-binar, dia bertanya dengan kagum, "Guru, kalau proses itu disusun lengkap, gimana bentuknya?" Proses kultivasi yang lengkap. Pak Yuda itu tersenyum, rumornya, kalau proses itu disusun lengkap, bisa bawa seseorang ke tingkat kultivasi yang ngelampauin dewa. Melampaui dewa. Sialan. Teja sontak membeku di tempat. Dewa saja sudah merupakan sesuatu yang paling tinggi, tidak terjangkau, tidak terlihat ataupun terlacak. Bagaimana ceritanya jika melampaui dewa? Sulit untuk dibayangkan. Jangan bicara sembarangan. Hanya dengan memikirkan itu, Teja secara refleks menggelengkan kepalanya. Seolah-olah, hanya dengan memikirkannya saja, itu sudah merupakan suatu bentuk penistaan. Jadi, Pak Yuda mengalihkan pikirannya, pandangannya jatuh kepada Teja. "Sekarang kamu tahu, kan, kenapa aku ngulur waktu terus dan ngehambat kemajuan Teguh?" "Aku paham." Teja mengangguk. Masalahnya sudah besar banget. Ditambah lagi, meskipun junior punya kekuatan alam kaisar kultivasi, dia masih belum sampai ambang batas. Jadi, kalau memang dia tahu semuanya, itu cuma bikin tambah khawatir saja. Pak Yuda mengangguk setuju. "Guru, terus, apa yang harus kita lakuin?" Teja bertanya lagi. Pak Yuda berkata, "Sekarang aku sudah kayak orang mati, nggak ada yang harus kulakuin. Kamu bisa atur pemakaman 2 hari lagi." "Aku mengerti, Guru." Di saat yang bersamaan, wilayah Perang Tengah. Saat Teguh sedang bersiap untuk pergi,
Tiba-tiba ponselnya berdering, dia mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Sena. Teguh, gimana situasi di sana? Kali ini, Teguh datang ke ibu kota untuk memberitahu seniornya tentang kabar guru mereka dan juga mencari tahu informasi darinya. Siapa tahu dia bisa mendapatkan petunjuk. Saat ini, rencananya itu hanya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Lumayan. Teguh menjawab dengan santai dan bertanya, kenapa memangnya? Sena menjawab dari seberang telepon, kakek sudah siapin semua bahan obat buat kultivasi ganda, jadi ini bisa dilakuin kapan saja. Konferensi seni bela diri kuno sebentar lagi, waktunya nggak banyak, kamu harus cepat pulang. Bab 1005. Oke, aku pulang sekarang. Setelah mengurus segala sesuatunya, Teguh langsung naik pesawat khusus untuk kembali ke kota Senggigi. Villa Sultan Permai. Ketika Teguh kembali, semua orang sudah berkumpul di sana. Ada Tejasvi, Sena, dan Rina. Melihat Teguh, Tejasvi langsung berdiri. Teguh, semuanya sudah siap, tinggal nunggu kamu. Kalau kamu nggak ada urusan lain, ayo kita mulai sekarang. Teguh juga tidak perlu menyiapkan apa-apa, jadi dia hanya menjawab, kamu bisa mulai, Pak Tejasvi. Oke. Tejasvi menjawab dan masuk ke dalam ruangan bersama Sena untuk menyiapkan cairan obat. Hanya tinggal Teguh dan Rina yang tersisa. Mereka juga dianggap sebagai pengantin baru. Terutama Rina, walaupun tampak acuh tak acuh dan tenang ketika terakhir kali berbicara dengan Teguh, tetapi sekarang hatinya merasa jengkel. Siapapun yang mengetahui jika suaminya akan berlatih bersama wanita lain, pasti tidak akan merasa nyaman. Melihat wajah Rina yang terlihat muram dengan jari-jarinya terpilin erat, Teguh langsung mengetahui bahwa istrinya itu sedang gelisah. Oleh karena itu, Teguh dengan sukarela menjelaskan, Rina, sebenarnya kultivasi ganda. Dia ingin memberitahu Rina bahwa situasinya tidak seperti yang ada di bayangannya. Namun, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Rina langsung memotong. Sayang, masalahnya sudah selesai, kamu nggak usah jelasin semuanya ke aku. Aku sudah pernah bilang, kan, apapun keputusanmu, aku bakal selalu dukung dan ngertiin kamu. Latihan yang benar, ya. Jangan terlalu banyak ngelakuin hal lain biar latihanmu nggak keganggu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa ceritain nanti malam. Setelah mengatakan hal itu, Rina segera bangkit dari duduknya dan meninggalkan Villa Sultan Permai. Di sana, hanya tersisa Teguh yang sedang tersenyum kecut. Setelah itu, dia masuk ke dalam ruangan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah bak mandi besar berisi cairan obat yang masih mengepul, tampaknya baru saja matang. Aroma harum menguar di sekelilingnya, membuat orang menjadi merasa segar dan bersemangat. Tidak jauh dari bak mandi, terpasang sebuah tirai. Saat ini, Sinta sedang duduk dengan mata tertutup di kursi empuk di sebelahnya. Setelah seharian beristirahat, kulitnya terlihat jauh lebih baik. Dia bahkan hampir tidak melakukan pekerjaan yang paling sederhana sekalipun. Mendengar suara Teguh, Sinta perlahan membuka matanya. Teguh, di mana Rina? Ini benar-benar topik yang sangat sensitif, membuat Teguh menjadi enggan bercakap-cakap. Dia. Teguh menjawab dengan canggung, mungkin sibuk, dia tadi balik ke kantor. Setelah Teguh menjawab pertanyaan itu, mereka berdua diam, suasana di dalam ruangan juga menjadi sedikit lebih tegang. Agak gugup, agak canggung. Juga agak ambigu tanpa alasan yang jelas. Semua cairan obat sudah siap, kalian bisa mulai. Suara Tejasvi terdengar dari balik tirai. Teguh dan Sinta terkejut dan saling menatap, bagaimana mereka harus memulainya. Ketika keduanya bingung, Sena yang baru selesai meracik cairan obat masuk ke dalam rumah. Tejasvi kemudian berkata, Teguh, Nona Sinta, lepas pakaian kalian dan masuk ke dalam bak mandi. Usahain cairan obatnya menutupi seluruh bagian tubuh. Terus, Teguh, kamu bantu dia buat satuin kedua tangannya. Sena,
Nanti kamu suntik mereka berdua, ini dia. Akhirnya, adegan ini datang juga. Teguh seketika merasa wajahnya memanas, sedikit malu untuk melihat Sinta. Rona merah pun muncul di wajah pucat Sinta. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Teguh. Bab 1006. Dia mulai melepaskan pakaiannya dengan sukarela. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk melepaskan pertahanan terakhirnya. Saat suara gemerisik terus terdengar, Sinta sudah telanjang, tanpa busana. Teguh berusaha keras untuk mengalihkan pandangannya, tetapi sudut matanya masih bisa menangkap bayangan perempuan itu. Pada saat Sinta melepas semua pakaiannya, lapisan es tipis secara tak terduga terbentuk di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat seperti peri es, memberikan kesan murni dan suci. Sena juga tidak sengaja memandang ke arah Sinta. Tak dapat dipungkiri, ada perbedaan antara gadis kota dengan gadis di Gunung Yavana. Sena menganggap dirinya sebagai salah satu tipe wanita yang dingin dan bertubuh ramping, seolah-olah berasal dari zaman klasik. Meskipun dia memiliki pinggang yang ramping, hal itu tidak bisa dibandingkan. Sinta terlihat sangat indah, membuat siapapun terpesona. Terutama saat melihat bentuk tubuhnya, menggetarkan. Dia berdiri tegak dengan anggunnya. Sungguh memiliki pesona yang unik, menggugah hati, sekaligus membuat jantung berdebar. Dia jauh lebih seksi dan menarik daripada dirinya. Tanpa sadar, ketika berpikir seperti itu, Sena teringat pada Rina. Entah bagaimana istri sah Teguh itu menyembunyikan pemandangan indah di balik pakaian ketatnya. Pasti lebih dahsyat dan sempurna. Saat berpikir seperti itu, Sena merasa pipinya sedikit memanas. Ini pertama kalinya Sinta tampil tanpa busana di depan orang, terasa sangat memalukan. Jika hanya Teguh saja tidak masalah, tetapi di sebelahnya ada Sena yang tidak begitu dia kenal. Meskipun dia juga seorang perempuan, meskipun berbicara dengan bebas tanpa tabu atau menghindari perawatan medis. Namun, dia masih sulit untuk menyembunyikan rasa malu. Oleh karena itu, Sinta berjalan cepat menuju bak mandi, ingin segera masuk ke dalamnya dan menyembunyikan tubuhnya di bawah cairan obat untuk menyamarkan rasa canggungnya. Mata Teguh terpaku saat melihatnya berjalan dengan langkah ringan dan anggun. "Hei, Teguh." Melihat ekspresi bodoh Teguh, Sena yang berdiri di sampingnya berkata dengan cepat sembari mendorongnya, "Cepat lepasin bajumu dan masuk ke bak mandi." Oke." Teguh sontak tersadar dan menjawab dengan canggung. Dia segera menarik kembali pandangannya dan mulai melepas pakaiannya. Sena berbalik. Teguh dengan cepat melepaskan seluruh pakaian dan senjata yang ada di tubuhnya, lalu masuk ke dalam bak mandi dengan langkah besar, membiarkan cairan obat bekerja dan membersihkan permukaan tubuhnya. Saat menyentuh cairan obat yang harum dan pekat, tubuh Teguh seketika gemetar tak terkendali. Setelah ramuan obat meresap perlahan melalui pori-pori tubuhnya, Teguh merasakan sensasi terbakar hebat yang menyebar dengan cepat, segera meresap ke permukaan kulitnya dan menyerang pembuluh darahnya. Shoot. Pada saat berikutnya, ada sensasi panas yang menusuk ke dalam meridiannya, jauh lebih kuat daripada sebelumnya, seperti menyalakan korek api di atas bensin dan menciptakan kobaran api yang panas. Hal itu membuat Teguh langsung mengerutkan keningnya dan segera bersiap mengerahkan tenaga dalam di tubuhnya untuk melawan sensasi tersebut. Tejasvi sepertinya sudah memperkirakan hal ini. Ketika Teguh ingin bergerak, dia langsung menyarankan, "Kamu pasti lagi ngerasain panas obat sekarang, tapi jangan coba-coba buat melawan. Cukup tempelin telapak tanganmu ke telapak tangan Nona Sinta." Teguh langsung menghentikan aliran energi di tubuhnya, lalu dia mengangkat tangan dan menyatukan telapaknya dengan Sinta. Aneh. Di dalam bak mandi yang panas ini, telapak tangan Sinta tetap dingin, memberikan sensasi segar kepadanya saat ini. "Sena, sekarang, kamu tekan titik akupuntur di puncak kepala dan tengah dada." Urutannya begini. Masing-masing dikasih tusukan jarum satu per satu. Petik 2.
Sena segera melakukan seperti yang diinstruksikan. Tidak lama kemudian, kedua orang itu telah ditusuk dengan puluhan jarum perak. Sena melaporkan kepada Tejasvi, "Kakek, jarum di tubuh mereka sudah ditusuk dengan benar. Oke. Sekarang tahap yang paling penting, nggak boleh ada yang salah sedikit pun. Kalau nggak." Tejasvi yang berada di balik tirai berkata dengan sangat serius, "Bukan cuma bikin kerja keras kita sebelumnya jadi sia-sia, tapi nyawa Nona Sinta juga bisa dalam bahaya. Kalian bertiga harus hati-hati banget." Bab 1007. Oke, siap. Tiga orang itu menjawab serentak. Sena, pakai energimu buat transfer kekuatan dingin dari dalam tubuh Nona Sinta ke tubuh Teguh, biarin dia sempurnain kekuatannya sendiri. Sena menyadari bahwa langkah ini sangat berbahaya. Dia menutup mata dan berkonsentrasi sejenak. Ketika membuka matanya kembali, tidak ada lagi ketidakmurnian yang ada di dalam matanya. Kemudian, dia perlahan-lahan meletakkan tangannya di punggung Sinta. Gelombang energi mengalir masuk, membawa kekuatan es dingin menuju kedua tangan Sinta. Proses ini berlangsung sangat lambat dan hati-hati. Beberapa puluh detik kemudian, seberkas kekuatan dingin yang seperti es abadi berusia ribuan tahun, menyebar dari tangan Sinta ke dalam tubuh Teguh. Sisya. Kekuatan dingin yang murni itu langsung menyebar ke seluruh lengan Teguh, lalu ke seluruh tubuhnya. Dingin yang menusuk tulang itu membuat Teguh gemetar tak karuan dan hampir menarik tangannya kembali. Meskipun dibantu dengan cairan obat, Teguh masih merasakan sensasi dingin yang membuat sumsum tulangnya membeku, menandakan betapa dahsyatnya kekuatan dingin ini. Dingin dan mendominasi, sangat ganas. Teguh menggetarkan lengannya dan akhirnya menangkap kekuatan sedingin es itu. "Teguh, cepat lakuin prosesnya, serap dan ubah kekuatan itu. Kalau enggak, aku juga lama-kelamaan bakal ikut beku, jadi repot nanti." Sena mengingatkan Teguh di waktu yang tepat. Suaranya terdengar gemetar. Terlihat bahwa Sena juga terluka cukup parah oleh kekuatan itu. Tanpa perlu mengatakan hal itu, Teguh sudah mulai melakukannya. Shoot, kitab kultivasi benar-benar efektif. Hanya dengan sedikit usaha, kekuatan es yang dingin hilang dan diubah menjadi tenaga yang paling murni yang diserap perlahan-lahan. Namun, meskipun kitab kultivasi sangat kuat, tubuh Teguh gemetar di tengah dingin yang sangat ekstrim ini, membekukan pori-pori di seluruh tubuhnya dengan lapisan embun es. Teguh mengembuskan napas panjang yang sama dinginnya. Setelah yang pertama berhasil, langkah berikutnya menjadi lebih mudah dilakukan, berulang kali. Terus-menerus, Sena memindahkan kekuatan itu dari dalam tubuh Sinta ke tubuh Teguh, yang kemudian diserap dengan sangat cepat. 1 jam berlalu, energi dalam tubuh Teguh terlihat meningkat secara kasat mata. Namun, ini hanyalah permulaan bagi kekuatan yang ada di tubuh Sinta, BRR. Ketika Teguh sedang menikmati rasa nyaman karena peningkatan energi di dalam tubuhnya, Sena yang berada di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara desahan lemah. Tejasvi sontak bertanya dengan nada khawatir, "Sena, kamu kenapa?" "Kakek, kekuatan es ini terlalu besar, aku sudah nggak bisa nahan lagi." Memang benar. Kekuatan es di dalam tubuh Sinta membuat Teguh, yang ada di alam kaisar kultivasi, merasa kewalahan. Terlebih bagi Sena, yang hanya berada di alam bela diri raja, bisa bertahan sampai saat ini saja sudah sangat sulit. Tejasvi Sabel berpikir sejenak, lalu memberi perintah, "Kanu berhenti dulu dan istirahat sebentar, tunggu sampai kamu pulih, baru kita lanjutin lagi." "Tapi, barusan aku butuh lebih dari 1 jam buat mindahin 10% kekuatan es dingin itu. Jujur, aku masih nggak tahu butuh berapa lama buat mulihin diri. Kalau kayak gini terus, pasti kita nggak bakal selesai sebelum konferensi seni bela diri kuno." Tejasvi terdiam. Ada alasan kenapa dia begitu bersemangat dan tidak sabar.
Jika sekte obat-obatan membantu Sinta menetralkan kekuatan es yang ada di dalam tubuhnya dan membiarkan Teguh menyerapnya dengan sempurna, sekte obat-obatan akan mendapatkan keuntungan dengan memiliki 2 ahli bela diri tingkat tinggi dalam konferensi seni bela diri kuno berikutnya. Selain itu, dengan Teguh berada di alam kaisar kultivasi dan menguasai seni bela diri yang luar biasa, pasti memiliki potensi tak terbantahkan. Namun, jika hal itu tidak bisa dicapai sebelum konferensi seni bela diri kuno, maka semua usaha itu akan sia-sia. Bab 1008. Sebenarnya, masih ada cara lain. Suara Tejasvi terdengar agak dalam dan ragu. Cara apa? Teguh dan Sena bertanya serentak. Yaitu, pindahin kekuatan es dalam tubuh Nona Sinta ke tubuhmu, Teguh. Cara ini memang sangat cepat, tapi risikonya juga tinggi. Teguh, kamu mungkin nggak bisa menahan kekuatan es yang dahsyat. Tejasvi tidak melanjutkan perkataannya. Dia membiarkan Teguh menentukan pilihan. Kalau begitu, Teguh menatap Sinta dan Sena di seberangnya. Meskipun Sinta tidak bicara, alisnya sangat mengerut, tubuhnya telah menderita siksaan yang parah. Bulir-bulir peluh tampak pada dahi Sena. Wajahnya juga sangat pucat dan tampak kuyuh. Setelah beberapa jam berkonsentrasi, fisik dan batinnya jelas telah kelelahan, Pak Tejasvi. Teguh melanjutkan, selain bahayain aku, apa cara itu bakal berdampak sama Sinta dan Sena? Amat kecil pengaruhnya bagi mereka. Dampak terbesarnya pada dirimu. Tejasvi menjawab dengan cukup bijaksana. Kalau gitu, ayo kita mulai. Teguh memutuskan dengan tenang. Bertaruh dan manfaatkan peluang. Teguh, Tegun, Sinta dan Sena terlihat khawatir, keduanya hampir berkata serentak. Nggak ada lagi yang perlu dikatakan. Mulai, tegas Teguh. Bagus, Sena membulatkan tekad, lalu meningkatkan aliran energi dalam tubuh Sinta, sebelum mengalirkan kekuatan es ke tubuh Teguh. Sena merasa sangat lelah dan hampir ambruk, tetapi untungnya dia berhasil berpegangan pada tepian bak mandi. Dia menatap Teguh secara refleks. Kekuatan es yang dahsyat memasuki tubuh Teguh dan membuatnya merasa tidak enak badan. Belum sempat memurnikan, sekujur tubuhnya sudah menggigil. Sekujur tubuhnya sudah tertutup lapisan es tipis, bahkan rambut hitamnya juga diselimuti lapisan es tebal, blur. Namun, Teguh tidak dapat menahan dingin, pembuluh darahnya mendadak pecah karena kekuatan obat yang panas dan dingin yang menusuk. Teguh memuntahkan darah, mewarnai bak mandi menjadi merah seketika. Darah mulai mengalir keluar perlahan dari pori-pori tubuh. Sementara itu, darah membeku dengan cepat pada permukaan kulit, hanya dalam sekejap, Teguh menjelma menjadi manusia berdarah. Sungguh mengerikan, sungguh mengejutkan. Teguh, kamu nggak apa? Sinta dan Sena langsung ketakutan. Gawat, saat Tejasvi mendengar teriakan mereka, dia menyibakkan tirai dan melongok. Wajahnya langsung memucat begitu melihat peristiwa di depannya. Aku terlalu remehin kekuatan es ini. Ternyata sekuat aura master pada alam bela diri dewa. Teguh yang berada pada tingkat alam kaisar kultivasi sama sekali nggak bisa menahannya. Alam bela diri dewa. Perkataan Tejasvi dan Teguh yang berlumuran darah membuat jantung Sena berdegup kencang. Pak Tejasvi, Sinta tidak lagi tersiksa oleh kekuatan es yang menggigil. Dia merasa jauh lebih baik, tetapi melihat kondisi Teguh yang menyedihkan, air matanya berlinang sambil memohon dengan penuh harap. Tolong selamatin Teguh. Wajah Tejasvi menegang. Tiba-tiba dia teringat satu cara, lalu memejamkan mata dan berkata, untuk sekarang cuma tersisa satu cara terakhir, mungkin bisa selamatin Teguh. Cara apa? Tanya Sinta dengan panik. Pak Tejasvi, katakanlah. Selama bisa melakukannya, aku nggak keberatan. Memadukan cahaya dan kegelapan. Tejasvi memandang Sinta dengan tajam, lalu menjelaskan. Bisa disebut juga berhubungan seksual. Cerita bersambung.